Jadi bener apa enggak kita demo bela Palestina? Itu salah. Demo bela Palestina itu bela Hamas, bukan bela Palestina. Orang negara Palestina tidak merasa terbela oleh kita kok. Ini memang pahit tapi mesti disuarakan. Sebab kita tidak bisa menciptakan perdamaian dengan kebohongan. Banyak orang menjadikan rumah sakit untuk melempar bom, dilemparkannya di dekatnya area rumah sakit supaya nanti kalau ada sesuatu rumah sakit dibom oleh Israel. Terus kemudian orang-orang sekarang sudah mulai pinter-pinter kan, gak mudah dihasut. Ini Kristen ini gimana sih? Itu ada gereja ortodok dibom sama Israel kok diem saja? Karena dia tahu situasi yang sebenarnya di sana kan itu kan. Dan kalau Indonesia itu mau jadi negara non-blok, dia tidak boleh blok salah satu. Yang namanya pendamai itu jangan hanya mendengar Palestina, apalagi bukan Palestina yang didengar. Hamas itu bagian kecil dari kelompok Palestina, bagian yang keras-keras itu loh. Ya toh? Mestinya didengar Palestina dan Israel. Ini enggak yang didengar Hamas. Sama dengan Anda mendengar Indonesia, jangan hanya mendengar PKS. Anda mesti mendengar PDI Perjuangan yang mayoritas. Anda masih mendengar suara resminya pemerintah apa. Itu yang terjadi. Makanya saya sangat menyayangkan bagaimana Pak Presiden sampai ikut mengutuk. Saya menyayangkan bagaimana Ibu Menteri Luar Negeri sampai mengutuk. Tanpa melihat situasinya, bagaimana ketika gerakan teror ini kemudian membunuh orang-orang sipil lewat itu Black Sabbath, itu hari Sabat yang hitam itu pada saat perayaan yang namanya Simchat Torah, yaitu Taurat yang diberikan kesukaan Taurat itu. Dan orang-orang yang di bom itu yang sekarang masih jadi tawanan itu orang-orang Thailand yang kerja di kibbutz, orang-orang Jerman, orang-orang Amerika, mereka tidak tahu apa-apa. Kenapa Pak Menteri Luar Negeri kita tidak ikut? Kami mengutuk serangan terhadap masyarakat sipil dalam keadaan damai, tidak dalam keadaan perang, kan gitu kan? Kalau dalam keadaan perang, di tengah perang karena membela diri negaranya, sekarang baru gencatan senjata. Loh lah, ini sedang berlangsung kok. Membela diri kok disuruh gencatan senjata. Siapa yang bisa jamin mereka tidak menghidupkan sel-sel terorisme lagi? Bagaimana negara kita ini mau di mata Tuhan adil kalau kita tidak berdiri di atas semua pihak yang bersengketa hanya dengan satu yang kita dengar? Nah, makanya saya uraikan dengan sejarah yang panjang lebar supaya kita ini tidak kehilangan referensi untuk kita bersikap secara bijak. Yesus ajarkan tidak ya saja atau tidak saja, tidak mengutuk saja atau memberkati saja, tapi dibalik tindakan kita itu apa? Kenapa kita memberkati? Kenapa kita mengutuk? Kalau orang nggak usah ada kutukan lah, memberkati.